Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pentingnya tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana pada subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita review dulu anak-anak, review tentang materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Ya, pekan lalu kita belajar tentang musyawarah. Ada yang masih ingat apa itu musyawarah? Ya, musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang disebut mufakat. Nah, musyawarah ini termasuk pengamalan sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang lambangnya adalah kepala banteng. Nah, di subtema 2 ini kita mempelajari tentang gotong royong, tolong menolong, dan hidup sederhana. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pentingnya tolong menolong. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh dan pentingnya gotong royong. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan baik-baik gambar yang ada di depan kalian. Di situ terlihat ada seorang teman yang sedang terjatuh saat bermain bola basket. Kedua temannya membantu ketika ada yang kesakitan. Jadi dari gambar ini, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, tolong menolong. Ada yang tahu tolong menolong itu apa? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita memiliki sikap saling tolong-menolong, maka kita akan memiliki banyak teman. Nah, apa manfaat dari tolong-menolong? Yang pertama, menciptakan persatuan. Kedua, menumbuhkan kerukunan antar manusia. 3. Membantu orang yang sedang kesusahan. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Oke, sekarang di sini ada gambar berbagai macam kegiatan ya. Ada yang merapikan pot, kemudian ada yang menyapu, ada yang membersihkan parit, kemudian ada juga yang sedang menyiapkan makanan. Nah, kegiatan ini disebut kegiatan gotong royong. Nah, ada yang tahu apa? Gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip dasar dari gotong royong ini adalah saling membantu atau tolong menolong. Nah, kegiatan gotong royong ini termasuk sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang lambangnya adalah padi dan kapas.
Nah, contoh kegiatan gotong royong atau kerjasama itu biasanya ada 3 tempat. Yang pertama di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat pasti ada yang namanya kegiatan gotong royong. Nah, untuk di rumah kegiatan gotong royong seperti apa? Membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga, bercocok tanam bersama. Di sekolah, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, tugas kelompok. Di masyarakat, membantu fasilitas umum seperti membangun masjid, kemudian membersihkan membangun parit seperti itu. Yang kedua, membersihkan lingkungan bersama-sama di lingkungan masyarakat. Manfaat dari gotong royong, yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi ringan. Ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, terciptanya kerukunan. Nah, materi selanjutnya adalah hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama, tidak menggunakan harta secara berlebihan. Jadi hidup sederhana itu adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama. Ciri-ciri hidup sederhana, yang pertama, hidup sederhana dan tidak memamerkan kekayaan. Jadi rendah hati ya. Kemudian yang kedua, tidak boros. Tidak boros itu maksudnya tidak mengeluarkan uang secara berlebihan dan memiliki tenggang rasa yang tinggi. Ketiga, bersikap hemat dan cermat. Jadi membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Contoh hidup sederhana. Yang pertama, berpakaian rapi, sopan, dan sederhana. Yang kedua, makan secukupnya tetapi tetap bergizi. Jadi makan yang sederhana tetapi bergizi. Ketiga, bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, ini yang tadi saja sebutkan, tidak mementingkan keinginan melainkan mendahulukan kebutuhan. Yang kelima, rajin menabung. Nah, manfaat bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya manfaatnya? Yang pertama, akan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, memiliki toleransi dan suka berbagi. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Keempat, pasti memiliki tabungan. Dan yang kelima, hidup sederhana. Nah, di sini ada berbagai macam kata. Pilihlah kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Akan dijawab ya. Yang pertama, rendah hati. Apakah ini termasuk hidup sederhana? Ya, benar. Kemudian yang kedua, mubazir. Bukan, benar. 3, pelit. Apakah hidup sederhana? Bukan juga. Yang keempat, secukupnya. Benar. Jadi ketika kita mengambil makanan itu secukupnya. Jadi tidak ada makanan yang berlebih gitu ya. Jadi makan itu harus habis. Kemudian boros. Boros apakah termasuk hidup sederhana? Bukan. Berlebih-lebihan. Bukan juga ya. Cermat. Ya. Berbagi. Iya. Sombong. Bukan ya. Dan yang terakhir, hemat.
Ya, hemat termasuk hidup sederhana. Baik, untuk pembelajaran hari ini sekian dulu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.